Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 47. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Pada saat itu, alasan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di benak Shen Qingqiu untuk merobek semua situasinya. Alasan ini bukanlah karena dia baru saja melakukan pelarian yang eksplosif di bawah mata Luo Binghe, tetapi karena dalam sekejap dia telah mendengar suara yang sangat familiar dan penuh kebencian. Suara dengan aksen mekanis seperti Google terjemahan memblokir telinganya seperti pencuri lonceng dengan telinga tertutup. Shen Qingqiu bergegas dari alam iblis ke alam manusia secepat kilat, berlari seperti angin topan dari Huang Ling ke perbatasan luar. Suara iblis itu terus mengalir ke dalam pikirannya seperti sedang membangun kemah di dalam jiwanya. Mengaktifkan pengikatan jiwa. Debugging, menghubungi layanan pelanggan. Apakah karena pengikatan jiwa, inilah sistem diaktifkan kembali setelah bertemu dengan Luo Binghe? Apakah koneksi terputus setelah berpindah badan sehingga kau perlu menghubungi layanan pelanggan untuk mendebug program? Luo Binghe benar-benar bintang penuntun yang jahat dalam hidupnya. Untungnya, selain mengulangi beberapa kata kunci itu dengan cara yang setengah mati, setidaknya sistem tidak dapat berbicara dalam kalimat lengkap. Shen Qingqiu telah memukul kepalanya sepanjang perjalanan kembali, tetapi setelah melihat tanda-tanda tempat tinggal manusia muncul di depan dan mempertimbangkan penampilannya, dia memperlambat langkahnya dan berjalan kembali ke kota garnisun. Kota perbatasan kecil ini tampak lebih hidup di siang hari daripada di malam hari. Itu tidak bisa disebut berkembang, jalannya tidak lebar atau dibatasi dengan rumah dan pejalan kaki tidak banyak atau sedikit, tetapi dengan etalase terbuka, itu bisa disebut berkembang dengan sendirinya. Di sebelah kedai teh, ada tanda bendera yang berkibar tertiup angin. Seorang pria dan wanita muda berdiri menatap ke kejauhan dengan pedang di tangan. Shen Qingqiu berjalan mendekat dan bertanya, "Mengapa kalian masih belum kembali ke Gunung Changqiong?" Liu Mingyan mengiriminya sedikit hormat. Yang Yixuan buru-buru berkata, "Para murid dari sekte lain telah kembali. Melihat bahwa senior telah berhasil melarikan diri, kami juga tidak perlu khawatir lagi." Shen Qingqiu pergi bersama mereka ke toko teh, mencari meja untuk duduk. Di samping, beberapa orang yang awalnya mengobrol dengan iseng, tiba-tiba berteriak ketakutan setelah melihatnya sekilas. "Ah, ini. Shen Qingqiu berbalik untuk melihat. Ternyata itu adalah murid penjaga perbatasan yang dia selamatkan pada malam saat dia baru saja merangkak keluar dari tanah. Orang yang pertama kali melihatnya tergagap, tidak bisa memanggil nama. Lu Liu buru-buru berkata, "Itu kamu, Tuan Peerless." Dia telah mengatakan dua karakter terakhir dari nama tersebut setelah Peerless, tetapi itu terdengar sangat samar, menjadi terlalu ambigu setelah ditekan di bawah lidahnya. Yang lainnya, dengan sedikit tergesa-gesa, mengikuti petunjuknya satu demi satu, "Itu kamu, Tuan Huang Peerless." Shen Qingqiu mengangguk, secara internal memutuskan bahwa dia harus mengambil gelar lain, tanpa penundaan. Dan follow bacakan aku. Yang Yixuan dengan hampa berkata, "Tetua, apakah nama belakangmu Huang Kuning?" "Huang Hua, bunga kuning. Guang Hua, cahaya luar biasa." Shen Qingqiu menghela nafas 2 kali, dan juga berkata dengan samar, "Itu." Setelah menggunakan ID ini selama bertahun-tahun, akhirnya dia merasa agak malu untuk pertama kalinya. Dia memasang ekspresi tegas dan berkata, "Tadi malam, kalian para murid dari berbagai sekte melihatku di Gua Ciyun. Aku tidak bisa menyembunyikan diriku di sana, jadi jika orang lain bertanya tentang aku, katakan sesedikit mungkin tentangku. Akan lebih baik jika kalian bisa tutup mulut sepenuhnya." Yang Yixuan berkata, "Mengapa? Tetua, apakah Anda tidak akrab dengan guru saya?" Kami memang cukup akrab." Shen Qingqiu masih tidak tahu harus berkata apa ketika meja di samping melanjutkan percakapan mereka. Satu orang bertanya sambil memuntahkan kulit biji melon, "Liu Ge, mengapa kamu tidak menjelaskan penjelasan alternatif macam apa yang mungkin ada?" Lu Liu berkata, "Penjelasan alternatif itu sangat menarik.
Pendapat ini sepertinya telah menyebar dari orang-orang dalam Luo Binghe dan Shen Qingqiu ini. Setelah mendengar dua nama ini, hati Shen Qingqiu berdebar kencang. Tanpa disengaja, dia menegakkan postur tubuhnya, mengangkat telinganya untuk mendengarkan. Gelombang kipas di tangannya melambat. Kedua orang dari Sekte Gunung Changqiong juga tidak bisa menahan untuk melihat ke atas. Lu Liu meminum seteguk teh dan berkata, Luo Binghe dan Shen Qingqiu ini adalah guru dan murid, bukan? Luo Binghe ini berasal dari keluarga yang miskin dan rendah hati dan menderita kesulitan dunia sejak dia masih muda. Setelah menjadi murid Sekte Gunung Changqiong, dia masih kurang dihargai untuk sementara waktu dan dipukuli serta dipermalukan oleh teman-temannya. Untungnya, Shen Qingqiu memperlakukannya dengan kemurahan hati dan kasih sayang yang dalam. Dia berbicara dengan keagungan dan nada musik, dengan bersemangat memerankan setiap kata, membuat pendongeng profesional mencari uang mereka. Shen Qingqiu mengangguk dengan halus. Benar, sebelum dia menendang Luo Binghe ke Endless Abyss, yakinlah dia cukup baik hati. Yang Yixuan mendengus dan berkata, apa gunanya kemurahan hati dan kasih sayang itu? Masih belum. Seseorang berkata, terperangah, bukankah versi kejadian ini benar-benar kebalikan dari rumor bahwa Shen Qingqiu menindas murid-muridnya? Lu Liu berkata, kamu sudah heran akan hal ini. Lalu, apa yang akan kau lakukan ketika aku terus menjelaskan rumor bahwa pasangan guru dan murid ini bersama siang dan malam dengan emosi tulus yang lahir secara rahasia? Tiga orang di meja Shen Qingqiu tengah meminum teh, tetapi setelah mendengar kalimat ini, Shen Qingqiu dan Yang Yixuan secara bersamaan meludahkannya. Meskipun Liu Mingyan tidak memuntahkan tegukannya, tangannya gemetar, memiringkan cangkir tehnya dan menumpahkan teh ke seluruh meja. Semua meja menarik napas di sana-sini, ada rumor semacam ini. Lu Liu berkata, itu benar. Tapi, secara tegas, Luo Binghe lah yang menyimpan pikiran kotor sepihak terhadap Shen Qingqiu, angan-angannya sendiri. Angan-angannya sendiri. Angan-angannya sendiri. Orang macam apa Shen Qingqiu itu? Penguasa puncak Qingqing. Bagaimana cara mencapai puncak Qingqing? Ketenangan hati dan meninggalkan hasrat, mengarahkan hati pada jalan kultivasi yang benar. Shen Qingqiu melihat dunia fana dan tidak terjerat oleh sentimen bodoh dari orang-orang normal. Itu karena Luo Binghe mencari sesuatu yang gagal didapatnya sehingga kebencian lahir dari cinta. Like dan follow Baca Kanan. Pembuluh darah biru muncul di dahi Shen Qingqiu dan punggung tangannya. Yang Yixuan berkata, heran, benci lahir dari cinta. Lu Liu melanjutkan, berpikir seperti ini, sangat mudah untuk menjelaskan yang lainnya. Seluruh rangkaian peristiwa di konferensi aliansi abadi pasti seperti ini. Luo Binghe, sebagai murid utama puncak Qingqing, dikirim untuk berkompetisi. Karena penampilannya yang luar biasa, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Kebetulan pada saat itu, iblis melarikan diri di dalam gunung yang disegel dan Shen Qingqiu memasuki ngarai Jue Di untuk memberikan bantuan. Luo Binghe terjebak saat itu dan mengambil kesempatan untuk menyatakan perasaannya yang sebenarnya kepada si Sunnya. Shen Qingqiu menutupi wajah kesakitan. Mengapa? Mengapa orang ini selalu terlihat seperti itu, dari setiap 10 kalimat yang ada, yang 9 tidak buruk, tetapi selalu yang terakhir terdengar sangat janggal. Selain itu, kalimat inilah yang mengubah makna keseluruhan kejadian menjadi sesuatu yang sangat aneh. Lu Liu berkata dengan sungguh-sungguh, Shen Qingqiu memiliki karakter yang mulia dan tidak ternoda dan secara alami memberikan penolakan yang tegas. Shen Qingqiu sedikit tersentuh. Selain Zhang Men Seshung Yu Qingyuan miliknya, dia tidak pernah berharap menemukan orang luar yang mau menerapkan ungkapan karakter yang mulia dan tidak ternoda pada pribadinya. Siapa yang mengira bahwa segera setelah itu alur cerita akan berubah secara dramatis?